Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hutang memang merupakan suatu hal yang mampu merusak suatu pertemanan. Bahkan, kadang juga mampu untuk merusak hubungan silaturahmi antar saudara. Namun tak sedikit pula, masalah hutang piutang berujung hingga hilangnya nyawa. Kasus kali ini terjadi di Jawa Timur dan dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga yang bernama Astini Sumiasih. Faktor ekonomi dan sifat temperamental membuatnya menjadi seorang pembunuh berantai yang sadis, yang oleh media kala itu ia dijuluki sebagai Nyonya Astini Sang Jagal. Simak kisah hidupnya dan selamat datang di channel Bang Page Illustration. Kisah ini terjadi pada tahun 1996. Astini merupakan warga kampung Malang Utara, Wonorejo, Surabaya. Ia adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki 1 orang suami dan 3 orang anak. Di sana, ia tinggal di sebuah rumah kontrakan yang tidak cukup besar. Keadaan ekonomi menghimpitnya untuk sering berhutang kepada para tetangganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Suaminya yang memiliki pekerjaan serabutan kadang membuatnya tidak pulang dalam beberapa hari. Hingga di kalangan tempat tinggalnya, ia dikenal sebagai orang yang sangat gemar berhutang. Hari itu, cuaca sedang mendung dan Astini sedang duduk santai di teras rumahnya. Puji Astuti, seorang tetangganya, mendatangi Astini dengan maksud untuk menagih uang sebesar Rp20.000 yang dipinjam oleh Astini. Namun Astini berkata bahwa ia belum memiliki uang. Bahkan, untuk masak saja ia kesulitan. Ini bukan pertama kalinya Puji Astuti datang untuk menagih janji Astini. Sudah beberapa kali Puji datang, namun jawabannya selalu sama. Hingga saat itu, membuat ia naik pitam. Ia memaki-maki Astini dengan kata-kata kasar karena tidak mau membayar hutangnya. Mendengar semua makian-makian itu, nampaknya membuat Astini sakit hati. Kemudian, Astini mengajak Puji Astuti masuk ke dalam rumahnya dengan alasan untuk mengambilkan uang yang ada di dalam rumah. Puji Astuti pun menurut dan memasuki rumah Astini. Puji Astuti duduk di ruang tamunya sembari menunggu. Namun di dalam, bukan uang yang diambil oleh Astini, melainkan sebuah lempengan besi. Saat Puji lemah, dengan brutal, Astini memukulkan besi itu ke kepala Puji Astuti hingga ia tewas bersimbah darah. Kepala Astuti pun hancur karena pukulan bertubi-tubi itu. Darah pun juga berceceran di ruang tamunya. Untuk menyembunyikan aksinya, Astini segera membersihkan bekas darahnya dan kemudian menyeret dan menyembunyikan mayat Puji Astuti di dapur dengan ditutupi sebuah tikar. Ketika anak-anaknya sudah tidur, pada pukul 2 dini hari, Astini melakukan aksi sadisnya dengan memutilasi korbannya menjadi 10 bagian. Hal ini dilakukan untuk mempermudahnya membuang jasad korban. Setelah selesai, Astini memasukkan setiap potongan ke dalam 10 kantong plastik dan kemudian malam itu ia berangkat untuk membuang potongan-potongan tubuh itu ke beberapa tempat sampah dan sungai di Surabaya. Kemudian pakaian dan sebuah kunci kendaraan juga ia buang ke sumur belakang rumahnya. Singkat cerita, beberapa hari setelahnya, terdapat sebuah penemuan yang menggegerkan kampung Wonorejo, Surabaya. Seorang pria menemukan sebuah potongan kepala tersangkut di sebuah ranting pohon di sungai. Ia pun segera melaporkan penemuannya ini ke kepolisian terdekat. Setelah diperiksa dan diidentifikasi, potongan kepala itu dinyatakan sebagai Puji Astuti.
setelah dikuatkan oleh seorang keluarganya, yaitu Agus Purwanto, yang mengonfirmasi bahwa itu adalah benar kepala kakaknya yang sempat ia laporkan menghilang sejak beberapa hari yang lalu. Penemuan ini nampaknya juga menjadi akhir bagi Astini Sumiasih, karena saat itu Ajik Pujiastuti menginformasikan bahwa tempat terakhir ia melihat kakaknya adalah ketika Pujiastuti memasuki rumah Astini di Kampung Malang. Mendengar informasi ini, polisi langsung bertindak cepat dengan mendatangi rumah Astini untuk melakukan penangkapan terhadapnya. Setelah ia dibawa dan diperiksa, Astini menyangkal bahwa ia telah membunuh Pujiastuti. Namun setelah diinterogasi lebih lanjut, akhirnya Astini pun mengakui semua perbuatannya. Bahkan, ternyata ia juga mengaku telah membunuh 2 orang tetangganya, yaitu Sri Astuti dan juga Rahayu. Yang keduanya juga dilaporkan menghilang. Diketahui pula, mereka semua dibunuhnya dengan alasan yang sama. Kepada Sri Astuti, ia meminjam uang sebesar Rp550.000 dan kepada Rahayu sebesar Rp1.250.000. Nominal itu bisa dikatakan cukup besar, lantaran kejadian ini terjadi pada tahun 1996. Ia mengaku hal ini ia lakukan karena ia merasa sakit hati dan jengkel kepada mereka, lantaran mereka berkali-kali datang untuk menagih hutang dengan makian dan juga kata-kata kasar. Ia selalu berkata bahwa ia sedang tidak punya uang, namun mereka tetap tidak peduli dan selalu saja memaksa agar dia segera membayar. Karena sudah berada di puncak emosinya, Astini pun lantas membunuh dan memutilasi tetangganya itu. Karena perbuatannya itu, Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan Astini dijatuhi hukuman mati. Namun di sini, Astini masih mencoba untuk mengajukan banding atas putusan hukumnya, dan sembari menunggu hasil bandingnya, ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita, Sukun, Malang, Jawa Timur. Namun, pada Januari 1997, hasil banding pun keluar. Banding yang diajukan oleh Astini ditolak oleh Pengadilan Tinggi. Namun, ia belum juga menyerah, hingga melakukan beberapa kali banding sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Namun semuanya tetap saja ditolak. Ia juga sempat meminta grasi kepada Presiden pada tahun 2004. Namun tetap saja ditolak karena kasusnya dinilai sangat kejam dan Astini pun tetap harus dijatuhi hukuman mati. Singkat cerita, setelah 9 tahun di penjara, pada 2005 eksekusi mati kepada Astini pun akan segera dilaksanakan. Sebelum dieksekusi, Astini dipindahkan dari Lapas Sukun Malang ke Rutan Medaeng, Sidoarjo, untuk menjalani masa isolasi selama 5 hari, dari tanggal 15 hingga 19 Maret 2005. Selama menjalani masa isolasi, Astini sempat dijenguk oleh Supilin, suaminya, dan beberapa orang anaknya. Astini juga berpesan kepada anak-anaknya agar meningkatkan ibadah dan selalu mendoakan dirinya yang akan segera meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Pihak Kejari Surabaya juga sempat menulis 3 permintaan terakhir Astini, yaitu makanan favoritnya berupa cumi dan buah-buahan, dan juga sejumlah uang yang mungkin akan diberikan kepada anak-anaknya. Hari eksekusi kemudian diberitahukan secara langsung oleh Kepala Seksi Pidana Hukum Kejaksaan Negeri Surabaya, Pratikto SH. Sebab salah satu aturan pelaksanaan pidana mati adalah jaksa harus memberitahu terpidana selama 3x24 jam sebelum pelaksanaan pidana mati. Di hari eksekusi, Astini dihadapkan dengan 12 regu tembak dengan 6 senjata yang diisi peluru. Dan eksekusi pun dilaksanakan dengan menembakkan 6 peluru itu tepat ke arah jantung Astini. Setelah dieksekusi, jenazah Astini pun dikuburkan di tempat pemakaman umum pemerintah kota Surabaya di Wonokusumo Kidul, Surabaya.
Ini sesuai permintaan keluarga Astini agar pemerintah yang mengurus pemakamannya. Setelah selesainya kasus ini, keluarga Astini pindah dan pergi dari rumah kontrakan mereka. Menurut beberapa keluarga yang sempat mengontrak di rumah ini, mereka mengaku sering mendapatkan gangguan gaib di rumah itu. Rumah itu menjadi rumah yang angker dan kadang tercium bau amis darah, terutama di sebuah kamar yang dulunya bekas dapur tempat di mana Astini memutilasi Puji Astuti. Mereka juga tidak ada yang berani untuk tidur di sana, ucap salah seorang keluarga yang pernah tinggal di rumah itu. Sekian cerita yang bisa Bang Bet ceritakan. Yang namanya utang piutang memang seringkali berujung masalah, hingga timbul suatu ungkapan, yang ditagih lebih galak dari yang menagih. Maaf jika ada salah kata atau salah informasi yang Bang Bet berikan. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada kritik atau saran kepada Bang Bet. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.